pengurangan risiko bencana. Saat ini saya bekerja secara independen. Proyek film dokumenter ini adalah hasil kerja bersama dengan para peneliti, jurnalis, dan praktisi bencana. Pada ini banyak kejadian-kejadian belakangan gempa yang memicu tsunami. Untuk kasus Mentawai setelah 2010, apa ancaman berikutnya untuk Mentawai? Dari rentetan gempa 2004 itu dari utara ke selatan, Aceh, Nias, kemudian saya bilang loncat gitu ya ke Bengkulu, itu melewati Siberut yang notabene kita bilang ini adalah satu wilayah yang sudah banyak mengeluarkan energi sebelum 2004 malah, yang sampai sekarang dia masih tidak keluar, masih terekat gitu ya. Jadi dilewat, jadi itu misterinya Siberut. ...50 meter tempat istri jatuh itu tsunami sudah datang. Pas sempat saya membelakang itu saya lihat gelombang itu memang tinggi lah, ada sekitar 6 meter lah gelombang pertama itu. Gelombang pertama? Iya, 6 meter. Dan istri sudah terbawa. Sudah tidak jelas kemana. Hanya masih berusaha untuk keluar? Masih ya berusaha, tapi tidak menoleh. Pada saat menoleh itu gelombang sudah dekat. Dan yang lebih mengerikannya lagi yaitu sudah dia loncat 2007 ke selatan, kemudian 2010 pun si raksasa yang di bawah Pulau Siberut dan Sipora itu yang sekarang masih tersimpan itu masih kuat di situ bercokol. Jadi kalau kita petakan kejadian gempa tuh, si gempa besar tuh mengelilingi si tumornya Mentawai itu, tumor gempa di Mentawai itu sampai sekarang. Jadi tekanan akibat penenjaman lempeng itu sekarang masih tersimpan di bawah Pulau Siberut dan Sipora terutama, dan kita hitung itu kekuatannya bisa mencapai 8,8 skala Richter. Gelombang kedua semakin tinggi. Gelombang kedua kira-kira berapa tingginya Pak? Makanya waktu diukur kemarin hampir 12 meter kalau di sini. Itu hampir 2 kali lipat dari gelombang kedua? Iya, lebih besar gelombang kedua gelombangnya. Kasus tsunami Mentawai 2010 sangat menarik karena banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan. Sebagian besar masyarakat pada saat itu tidak mengira bahwa guncangan gempa yang mereka rasakan dapat membangkitkan tsunami, karena mereka merujuk dari materi pembelajaran tsunami Aceh 2004 yang mereka dapatkan dari sosialisasi. 2010 itu dia pernah terjadi di Semeru di sini, kemudian dia terjadi 2010 di bagiannya Pagai Selatan begitu, sehingga kita tahu di sini. Pada saat itu kami mendiskusikan dengan para ahli tentang ancaman tsunami di Mentawai. Para ahli mengatakan bahwa akan ada ancaman gempa yang lebih besar dari kejadian 2010. Itu dikarenakan ada pertumbukan lempeng atau subduksi, atau yang sering dengar oleh masyarakat dengan istilah megatrust. Energi itu tersimpan, terkunci selama ratusan tahun, dan dikhawatirkan jika energi itu lepas, maka akan mampu membangkitkan energi yang sangat besar, baik gempa maupun tsunami-nya. Kalau gempa dengan skala magnitudo 7 misalnya biasanya tidak lebih dari 1 menit. Jadi kalau orang begitu besarnya itu, kalau punya jam langsung dihitung aja. Jadi kalau 1 menit kok masih ini, ya kita udah masih mulai awas nih ya. Kalau 2 menit dia masih belum berhenti, itu harus sudah langsung evakuasi, karena itu berarti skalanya udah lebih dari 8. Jadi sebetulnya tanpa ada tsunami early warning system pun, kalau masyarakat tahu karakter itu, harusnya udah bisa melakukan evakuasi.
Perjalanan pertama kami mendatangi Desa Saidi di Kecamatan Siberut Tengah. Sebagian besar warga sudah menyiapkan pondok pengungsian di atas bukit. Dan di sana juga ada alat penelitian GPS. Dan di Kepulauan Mentawai sudah ada tersebar 20 stasiun GPS. Yang sebagian besar warga masih keliru memahami fungsi GPS. Alat ini tidak bisa mengeluarkan bunyi. Tidak mengeluarkan bunyi karena dia tidak punya speaker. Tidak punya speaker. Kemudian dia bukan sirine. Jadi alat ini adalah GPS. Kalau ini semuanya dibuka, itu hanya alat elektronik yang biasa seperti kita punya mobil telepon yang punya GPS yang bisa menentukan di mana posisi arah, atau ada GPS tangan biasa. Hanya ini lebih kompleks. Pada saat terjadi gempa pun dia tidak mengetahui apakah terjadi gempa sekarang di dalam 5 menit, tetapi ketika terjadi gempa dia akan mencatat atau merekam data atas proses pergerakan lempeng bumi ini. Alat ini tidak mempunyai hubungan dengan sirine yang dibangun oleh BNPB atau BPBD ditempatkan di satu posisi. Ini alat untuk mengukur pergerakan lempeng bumi. Dan sementara alat yang dipasang di sana yang memberi suara untuk melakukan evakuasi punya fungsi yang berbeda dengan alat. Jadi alat ini hanya untuk melakukan penelitian. Inisiatif warga Saibi yang kami temukan, di sana ada sebagian warga yang telah menyiapkan pondok pengungsian dengan memanfaatkan pondok ladang yang berada di atas bukit sebagai antisipasi ancaman tsunami. Bahkan ada juga warga yang memutuskan untuk pindah dan menetap tinggal di atas bukit. Kasih beras Pak Joko. Berapa? 2 kilo. Kasih gula. Berapa kilo? Setengah aja. Berasnya untuk apa dibawa ke atas? Kan rumah ada di sini. Nah, untuk persiapan kan kita di sini kan rawan gempa. Jadi kalau ada gempa kan sudah siap kita. So, makanan kita sudah siap. Ada 3 orang di logo kan. Oke, letak lagi. Banyak juga. Tahun berapa pondok ini, Pak? Dibangunnya tahun 2007. 2007. Ya. Ladang Bapak di mana? Ini. Oh, Batas. Ya, cuma ada batasannya juga. Orang lain di sebelah, orang lain juga di sebelah. Jadi gempa kemarin Bapak mengungsi di sini? Ya, tetap. Kalau kita memang antisipasi kita dulu waktu kejadian gempa Aceh itu 2004, ya terpikirkan kita membangun pondok lah di atas. Jadi sejak gempa Aceh 2004 Iya. dibangun? Enggak, 2007. 2007. Ya. Oke, saya buka. Iya, kita mau lihat juga Pak. Iya. Sisi Bapak. Oke. Iya. Ada berapa keluarga di sini Pak yang Cuman kita sekeluarga aja. berapa anggotanya Pak? 3 orang. 3 orang.
Kemudian ada juga tetangga kita yang masuk, karena tidak ada tempat juga mereka bisa masuk ke sini. Jadi gempa tanggal 2 Maret itu mengungsi di sini, Bapak? Iya, dia mengusir di sini. Berapa banyak orang yang tinggal yang mengungsi di tempat Bapak ini? Sekitar sini ada puluhan lebih lah. Ada di luar juga yang tidur di luar. Tidurnya di luar? Iya, ada di atas. Oh, di atas ada juga? Nah, Oh, boleh. ini Naik ke atas ini. Jadi kamarnya di atas? Iya, ini kelambunya. Ini tempat tidur kita di sini. Ini kelambu, ada tikar. Nah, di sini tempat tidur semua. Berapa banyak liter Bapak punya stok minyak untuk 3 liter. 3 liter Iya. untuk berapa lama Pak? Cukup 2 minggu itu. Jadi kalau Bapak ke pondok terus dipakai minyaknya itu Iya. untuk 3 minggu. 3 minggu. Iya. Apalagi Pak yang Ada beras dan gula stok kita disimpan di lemari. Iya. ini lemari Bapak buat ya? Iya. Kenapa dibuatnya menempel di dinding Pak? Tidak ditempel di lantai. Antisipasi kita itu kalau terjadi gempa kan tidak jatuh dia. Oh. Jadi tetap Jadi dia- menempel dia. Nah, Kalau bahan makanan yang ada ditaruh di mana Pak? di sini Oh di sini. kalau agak banyak angin di sini kita taruh stok kita. Oh, apa aja Pak isi di sini Pak? Ada tikar, ada bantal di dalam, ada piring, Oh piring. gelas dan lain-lain, ada kuali juga ada di dalam. Jadi alat masak. Masak lengkap di sana, juga ya. Kunci juga ya. Iya. Ada tempat. Berapa anggota keluarga yang tinggal di pondok ini? Kita ada 2 keluarga, 2 keluarga. ya, sama orang tua kami kita sendiri sama keluarga kita. Berapa orang tuh? Berarti 4. Ini. Oh di sini waktu itu mengungsi ya? Iya, di sini kita waktu mengungsi 2 Maret itu, jadi istilahnya yang sisa-sisa yang waktu kemarin tanggal 2 Maret itu di sini tempat apa kita? Tempat pondok kita untuk mengungsi. Berarti ini ada alat makan, Iya. periuk. Teriuk sama sama kelambu sama tikar untuk tempat tidur kita di sini. Di dalam tas ada juga untuk ganti pakaian, nah, untuk serap kalau mungkinnya sudah basah baju kita kan ada untuk serap kita. Nah, Pakaian ini memang ditinggal ya di memang sini. sengaja ditinggal di sini. Waktu gempa itu bermalam sini berapa hari? Ya kalau mungkinnya ada sebagian, kalau mungkinnya gempanya sudah agak mendingan lah, nggak terlalu apa lagi, sebagian turun di bawah. Tapi kalau mungkinnya kita di sini masih was-was, tetap kita tinggal di tempat kita. Kalau mungkin sudah ada istilahnya ada gempa, istilahnya, kita datang mengungsi, persiapan makanan kita sudah ada, istilahnya tanam ubi, tanam pisang lah. Karena kan waktu gempa itu datang, kita kan nggak tahu kapan itu datangnya. Ini nggak dikunci ya? Ya biasanya kalau mungkinnya sudah siap rumah ini baru bisa dibuat kuncinya. Tapi kalau mungkinnya model seperti ini ya istilahnya untuk sementara aja. Enak ya pemandangannya? Apa Bu? Pemandangannya bagus, Lumayan. terlihat laut. Ini udah rumah permanen Pak? Apa Iya, udah tinggal di sini? kita tinggal di sini. Dari sini.
2013. 2013 Pindah pindah di sini. dibuat rumah ini tahun 2010. Oh, pindahnya 2013. Jadi kan ada pengalaman tsunami yang terjadi di Mentawai. Mentawai, Bapak Buat rumah. memutuskan untuk Pindah pindah buat rumah, pindah. pondok di sini. Iya. Jadi ladang ini juga kebetulan juga kita punya, Bu. Oh, ladang ini. Iya. Berapa Bapak anggota keluarga yang akhirnya pindah? Kan jadi jauh Pak dengan sekolah. Iya, anak-anak. memang Bu, betul itu, Bu. Jadi karena kita lihat pengalaman-pengalaman yang akhir-akhir ini ada gempa dari masyarakat di bawah itu naik, anak-anak menangis tengah malam. Jadi istilahnya kita sudah agak apalah di sini, sudah tenang kita. Lebih tenang ya. Walaupun susah kita turun ke bawah jalan kaki, cari ikan juga jalan kaki, belanja di bawah juga. Jadi istilahnya kita sudah agak apalah di sini, sudah tenang kita. Halo Om. Apa namanya? Fania Om. Pas lagi tsunami di Sekakap tahun 2010, oh ini nggak bisa ini. Harus naik kita ke bukit ini. Ya buat pondok di sini, memutuskan tinggal, jual rumah di bawah. Kami mendatangi salah seorang kepala suku di pedalaman Siberut Selatan, tepatnya di Dusun Ugai, Desa Madobak. Kami menemukan ada cerita masa lalu tentang gempa bumi yang masih dipelihara oleh kepala suku atau Uma atau Sikere. Dan bagi orang Mentawai, gempa pada masa lalu adalah sebuah pertanda berkah yang disyukuri dan juga bisa menjadi pertanda buruk yang mungkin akan terjadi. Ketika mereka merasakan guncangan bumi, mereka mengucap syukur dan berbicara kepada roh yang mereka percayai yang menjaga bumi untuk berguncang dengan pelan-pelan atau moile-moile. Dengan suara pelan mereka berkata dengan tenang dan juga tidak panik. Bu ima jaga ngata, bu ima jaga bota, ada kuno nutu bagasi bara kata tora mai kasa ibi. Ada aku enak gebaku sageu, tak ada kau mandoro kone, ku tabara bula ku tabara bula ku tabara. Ay nama mu urat, oh tak lewat. Urat, kau tu urat ni, kau tu urat, terbica. Oh tak lah meca ya. Tak lewat. Tak lewat masih lagi. Masih aku. Anay pa si Juana sila kabagakara ikya si Akita boleh tarebde ikaw sini kana mucha kar sini anam bayak mo tuwe desi Si Banay! Anay tanda na nakuha kaya. Anay katip Banay na. Yatte na ikuha ka na basadya ka nakakipo niya. Ano pa na pudnuman na sa at pa. Ku geu ito si Soibo. Di man kapto mo yatte kukuha yatte na kukuha. tama sepeda karaikannya sini Ano? mucha le kapaskadnya sini ay jite wes Oh, umeng dek taratan. Anay ikaw umem binatang. Anay bara. Iya umem. Ay, ano siya? Kay kuha kay. Anay yada. Umeng dek taratan. Aneh Anay barang. juga. kenapa kay
Umeng mengilah si soy Dulu bilang. ni ada. Saya bilang. Dah anu tu dan balak. Balak ni dah. Balak. Soy bilang kan. Ani baris. Ani baris. Wah kai tak ada nak kaji. Ah. Wah kai. Mameng mengilah pula gazat. Dan Ani baris ya. kita tak kuat bola dia tak tahu tu buat tak tu semua memang pun ya tak Tamoy. apa. Tamoy dah nama kontan. Channel le men Nak keke dah semua lemang. kau dah sini kau dah apa dah kau kan iman ke ataku punya ke betul bara ya macam tu tak aku pun cerita saja di bagi kalau sesuatu ada Anai rekaman rekaman kalau ma penting. boleh atau bakal pergi kah cara-cara kayak bagi kakak tongkat semua itu nane tu pada deh kau nggak kayak dia jadi arti mana tahu. Cerita itu masih dapat kita temukan di daerah pedalaman dan sebagian masyarakat di pesisir pantai. Mereka kenal cerita gempa sebagai pertanda berkah, bukan yang perlu dikhawatirkan sebagai bencana seperti yang sekarang ini. Tapi, seiringnya waktu, persepsi itu berubah ketika kejadian tsunami Aceh 2004. Terutama pada mereka yang berada di pesisir, menganggap bahwa gempa bukan lagi sebagai pertanda berkah yang disyukuri, tapi sebagai pertanda bencana yang dikhawatirkan ancaman serupa yang akan terjadi seperti tsunami Aceh 2004. Pengetahuan atau cerita masa lalu penting untuk dijaga dan dipelihara, karena setiap proses kejadian alam seperti gempa dan tsunami adalah proses pengulangan yang mungkin akan kembali terulang di masa yang akan datang. Seperti keberhasilan masyarakat Pulau Simelu yang menjaga tradisi lisan mereka secara turun-temurun tentang Smong yang telah banyak menyelamatkan mereka dari kejadian tsunami Aceh 2004 lalu. Dari Pulau Siberut kami menuju Pulau Sipora, tepatnya di Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, salah satu daerah yang terdampak tsunami 2010. Kami mengamati beberapa kasus di relokasi hunian tetap atau huntap. Di sana ada yang memilih tinggal di huntap, ada yang masih menetap di hunian sementara atau huntara yang dibangun oleh NGO karena di sana lebih dekat dengan sumber ekonomi dan terjamin sumber air bersihnya. Lalu ada juga cerita sukses pembangunan huntap yang lokasinya masyarakat tentukan sendiri, lalu mengusulkan kepada pemerintah dan itu berhasil. Sebagian warga Dusun Bosua yang sudah menyelesaikan pembangunan rumah menempati huntap. Walau dengan keterbatasan jauh dari sumber ekonomi dan kesulitan air bersih, untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan air hujan. Permasalahan ini juga serupa ditemukan di pemukiman huntap di daerah Pagai Utara dan juga Pagai Selatan. Waktu kita tinggal di sini memang cukup sulit di sini dari awalnya. Pertama kita tidak punya WC, terus juga kita tidak punya air minum. Pokoknya dari pertama yang kita tinggal sini, pertama WC dengan air, penerangan itu awalnya. Kalau sumber airnya, kalau air minum cuma air hujan. Terus kalau kita cari untuk mandi, ada juga hujan juga kita bikin bak dan kamar mandi, cuma seperti itu. Lihat sumur merah airnya. Airnya merah. Terus nggak bisa diminum.
Ini masih lumayan ini kalau apa kuning sekali nggak bisa. Sedangkan kita pegang aja lengket di tangan. Oh, lengket juga. Oke. Kalau kayak gini kan sama aja, artinya kan Tidak lepas dari bencana. iya, kita tetap ada bencana di sini. Sebenarnya bencana itu kemarin hanya sekali. Nah, ini Malah sih tiap hari ini bencananya buat kita kan. Warga Dusun Gobi memilih tinggal di Huntara karena jarak dengan sumber ekonomi laut masih dekat dan sumber air bersih terpenuhi. Walaupun fasilitas layanan publik seperti sekolah dan puskesmas, mereka harus tempuh lebih jauh karena berada di lokasi huntap. Makanya kami tidak mengira ada tsunami waktu itu. Makanya kami tidak sempat mengambil salah satu untuk menyelamatkan diri. Sempat kena, terus di bawah arus bersama rumah. Rumah itu kan tersandar di batang kelapa. Kemudian saya panjat lagi kelapa itu. Jadi Bapak ada di atas. Berarti melihat. Saya melihat situasi di sini kan sudah habis rumah. Semua itu sudah habis kosong. Tinggal gemuruh. Bapak pada malam itu merasa ragu nggak Pak? Tidak ada. Saya sebenarnya sudah siap pada saat itu ketika pertama kali awalnya ketika ada gempa kita sudah merasakan ada sesuatu kan. Kita sebelum kita mau tiduran kita sudah persiapkan senter. Senter itu tidak terlepas di tangan kita ada. Jadi tanda-tanda alam memberikan gejala yang tidak biasa, dari situ Bapak sudah Jadi kita menyiapkan sudah diri. tahu apa yang sebenarnya datang nanti. Jadi kita sudah siap. Jadi kita bila nanti ada sesuatu kita langsung keluar supaya jangan tertimpa rumah kan, langsung kita keluar. Jadi itulah yang tidak selamat itu karena ada keraguan. Ya, jadi tidak berposisi dalam akal yang sehat dia kan. Jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan karena mereka ragu. Ya, hilang akal lah. Akhirnya mereka ya begitulah. Kalau seandainya kita masih di dalam rumah, pasti mungkin bersamaan dengan korban itu. Gitu. Warga Dusun Sao seluruhnya menetap tinggal di Huntap, yang lokasinya adalah bekas kampung lama mereka sebelum mereka pindah mendekat dengan pantai. Pasca tsunami 2010, warga menentukan dan mengusulkan lokasi Huntap yang mereka inginkan dan menolak lokasi yang diusulkan oleh pemerintah. Dusun yang terbesar di sini, penduduk yang terbanyak di sini. Pokoknya sedesa Bosua, penduduk yang terbanyak di sini. Waktu 2010 ada ini Pak, maaf ada korban nggak bisa. Ya, korbannya orangnya enggak, tapi korban harta di sini, rumah-rumah, ternak, isi rumah uang saja terbenam di dalam rumah yang tidak tahu kita lagi. Ya, pemerintah itu maunya kan siamparan takiet dengan Bosua, siamparan di gunung sana. Sementara lahan itu termasuk lahan APH. Nah, jadi saya tidak mau mengganggu lahan APH. Saya bilang daripada nanti kami duduki lahan APH, lahan kami nanti digantikan untuk pemerintah, saya tidak mau. Itu bisa Pak, usulan lokasi dari warga sendiri bisa? Bisa. Makanya kan ada persetujuan yang punya tanah, seperti kami ini juga yang punya termasuk tuan maaf lah ya. Kami tuan tanah di sini, biarpun gini-gininya kami, tapi tanah luas, uang nggak luas. Karena kita di pulau. Jadi ini tanah kaum ya? Ya, tanah kaum. Dan dihibahkan atau memang? Dihibahkan, harus dihibahkan, ada surat lengkapnya. Sumber airnya banyak di sini, sumber airnya Bu. Pokoknya titik-titik sumber airnya banyak di sini, apa sungai kecil, ada juga sungai besarnya. Sampai 3 bulan.
Ya kalau di sungai kecil 3 bulan kemarau, untuk airnya ada sungai besar di sana sampai kemarau panjang itu enggak. Berarti dari air ini dari sungai. Ya dari sungai. Berarti cuma tinggal dialiri aja. Iya, ya, di selang. Iya. Nah ini yang bagus ini. Jadi memang airnya di sini bersih, dekat lagi. 3 ngarol. Bukan dari sumber air. Selang. Ini 75 meter dari sungai yang dibutuhkannya. Ya, 75 meter sampai ke sini. Kalau 75 meter, 1,5 roll. Sampai ke sini bisa kita untuk kebutuhan air bersih. Setelah dari Sipora Selatan, kami melanjut ke Pulau Pagai, yaitu Pagai Utara dan Selatan. Melalui Sikakap, kami lebih dulu ke Pagai Selatan, tepatnya di Dusun Puro Rogat, Desa Malakopak. Kami mendatangi Huntap dan juga Kampung Lama. Sebagian besar masyarakat di sana masih menggantung sumber ekonominya yang berada di Kampung Lama. Namun, dalam seminggu, hanya di hari Sabtu dan Minggu mereka berada di Huntap untuk beribadah. Hari lainnya mereka berada di Kampung Lama untuk mencari ikan, lobster, kepiting, anggau, mengolah kopra, dan juga mengurus peternakan untuk dijual. Ini ada berapa kamar, Pak? 3. Oh, 3 kamar. Oh sudah ini ya, sudah pakai keran. Kalau dari pemerintah 6 kali 6 berapa kamar? 2 kamar. Iya. Dan kamar mandi. Iya. Enggak, kamar mandi lain. Oh, nggak termasuk kamar mandinya? Enggak, aturannya kamar mandi di sini. Ini kami tambah dengan pribadi. Oh, berarti 6 Iya. kali 6 tuh cuma dari Cuma sini. ini batasnya. Iya. Situ batasnya. Termasuk 2 kamar ini. Iya, 2 kamar. Ini ruangannya sebenarnya. Itu Bapak tambah. Iya, ini saya tambah. Di Dusun Prorogat, Desa Malakopak, jarak antara Huntap dengan Kampung Lama hampir 20 km dengan jalan memutar ke Kampung Lama, melewati perbukitan, jalan yang licin dan berlumpur. Di sana masyarakat membangun kembali rumah dengan pondok-pondok untuk mereka tinggal selama di Kampung Lama. Sekitar kira-kira 20 kilo karena ke desa yang lain. 20 kilo 1 jam kalau dalam kondisi jalan seperti ini. Itu jalannya tanah. Itu jalannya bukan tanah lagi. Karena udah jarang dilewati ya. Batu licin Udah semua. Terus udah tahu. Ya yang Kampung Lama Bulaset kan? Apalagi sekarang musim Licin. hujan dapat di parit di tengah-tengah udah. Pokoknya Lebih aman kalau kita mau ke Kampung Lama, kira-kira lebih aman kita putar ke Bulasat atau kita jalan dari sini? dari sini jalan kaki. Jalan sini jalan kaki. Sepertinya lebih aman jalan kaki kayak. Wow,
Sebenarnya yang ditunjuk oleh Pak Dusun itu di sini sebenarnya. Lokasi semua. Lokasi yang diinginkan oleh masyarakat. Kami juga mencoba menelusuri perjalanan dari Huntap ke Kampung Lama. Warga lokal berjalan selama 2 jam, tapi kami beserta tim kemarin berjalan hingga lebih dari 4 jam. Ya, Pak Andre. Dari tadi tau nggak yang ngeluh siapa? Drone-nya tahu gini gue terbang aja katanya. Karena dia guncangan. Gini katanya. Nggak betah banget dia. Jangan. Gue biasa terbang. Mau merayap. Hasilnya berapa, Pak? Apanya? Per bulan berapa gitu? Ini belum bisa kita pastikan, kadang ada, kadang enggak. Tergantung rezeki kita. Misalnya kadang 1 hari enggak dapat nih. Jadi enggak bisa kita pastikan berapa hasilnya dalam 1 bulan. Jadi Sabtu Minggu naik ke Naik atas. ke atas, ya. Berarti dari Senin sampai Jumat Sampai di sini. Kita kan punya ayam di sini. Ini ayam. Iya. Memelihara ayam itu dijual. Oh, dijual. Iya. Dijual kemana, Pak? Dia di Sikakang. Jadi bisa sekalian Pak ya. Jual ayam, Iya. Lobster juga kan? jual lobster, bawa kopra ya. Itu 2 kali itu berapa banyak biasanya kopra yang dibawa? Kalau banyak orang lebih dari 1. Lebih dari 1 ton. Banyak ya. Lobsternya berapa kilo biasanya? Kadang sampai 10 kilo. 10 kilo? Iya. Banyak juga ya. Kalau kita tinggal di atas menghabiskan uang sebenarnya. Kalau di atas nggak bisa uang. Iya. Kalau di sini menghasilkan Iya, uang. menghasilkan. Kalau di atas bentuk apapun tetap kita beli. Semuanya yang kita beli. Uang yang kita cari selama kita di sini sampai ke atas habis semua. Sama jepitnya. Giginya ketinggalan. Tangannya kotor. Susah makan baru mau nyari. Biasanya ini Enggak dapat.
Kalau kita lihat di bekas-bekas ini Pak, sebenarnya di sekitar sini waktu itu ada berapa rumah dan berdekatan nggak Pak rumahnya? Ya, berdekatan, tapi tidak bisa lagi kita cari. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ke sana, sebenarnya kita akan menemukan puing-puing sisa dari tsunami 2010 Pak ya? Memang bisa Pak, tapi tidak bisa lagi kita cari Iya. sekarang ini. Ini dulu rumah Bapak seberapa besar ya Pak? 12 kali 16. 12 kali 16 ya? Iya. Bapak punya berbagai macam kegiatan di Iya, situ, Pak ya? iya. Bapak bisa menjelaskan kejadian Pak pas waktu itu terjadi, Bapak sedang ada di mana dan keluarga dan kondisi yang ada di kampung ini seperti apa Pak? Cuma bisa tapi kalau misalnya kita perpanjangkan ceritanya seperti yang dulu, mungkin akan teringat, terbayang, tidak senang kita. Oh gitu Iya. ya. Saya goncangan sedikit, Ya. jadi lampu genset saya matikan dengan TV. Jadi, Genset dimatikan ya, dengan TV. ya. Jadi kami sekeluarga langsung keluar dari rumah. Iya. Pada Yang saat ada di rumah Bapak siapa aja Pak? cuma kami berdua aja dengan keluarga, iya. Sama istri ya? Anak dua orang, Oh, anak 2 orang. iya, yang tidur. Pada saat setelah goncangan itu kami keluar. Seperempat jam kemudian, jadi terdengarlah suara ombak. Jadi anak kami ambil di tempat tidur waktu itu. Setelah saya suruh pemuda untuk melihat bagaimana keadaan laut, sebentar tidak menyampai ke tepi laut, datang lagi pemuda itu. Ayo kita lari, kami lari semua. Itu aja Pak, terima kasih. Tapi kalau kita bisa bayangkan kalau misalnya ini bisa terlempar sampai ke sini, ya cukup kuat berarti. Dan ya mungkin karena posisinya juga dalam bentuknya tetap di ini ya, di apa namanya, di teluk. Setelah tsunami, itu pinggiran pantai ini makin masuk ke darat apa makin jauh? Ada perubahan nggak Pak? Masuk ke darat. Makin masuk ke darat Pak ya? Masuk ke darat. Kira-kira sebelumnya sejauh mana Pak pantainya Pak? Sampai di batu ini. Di batu, Iya, oh yang di itu ya? batunya, iya. Berarti ada sekitar 10 meteran ya bergeser ya Pak ya? 10 meteran. Cerita Bapak tadi bahwa pantainya itu sekarang jadi semakin dekat ke sini Pak ya. Ini saya sedikit ceritakan Pak, mungkin bermanfaat juga buat kita ketahui kenapa sungai air pantainya itu sekarang malah makin maju gitu. Kalau kita lihat kalau dia maju berarti kan kemungkinannya pulau ini turun Pak ya. Kalau dia turun maka air lautnya kan jadi makin masuk ke dalam. Nah kalau kita lihat Pak, ini kita anggap Pulau Sumatera. Nah ini ada pulau-pulau kan di sini ya, dari Simelu, nanti ada Nias, Ciberut, terus sampai Enggano di sini. Yang di sini nih Pak, bagian sini ini dia bergerak ke arah utara seperti ini. Nah misalnya di daerah sini mungkin sekitar 6 cm per tahun. Yang ini karena dia mendorong ke sini, dia masuk ke bawah sini Pak. Ini jadi dia masuk seperti ini. Kalau kita lihat, kalau ini masuk ke dalam, ini otomatis kan bagian sininya jadi mengalami bentuk yang tidak beraturan, jadi ada yang bagian pengangkatan, ada yang bagian yang turun. Nah ini juga salah satu yang menyebabkan kita bisa melihat pulau itu sampai ke arah utara sini. Ini ada sebenarnya kalau kita lihat di laut, ada yang sudah sampai naik ke atas laut menjadi pulau, ada yang masih di bawah, tapi kita lihat memang lautnya jadi dangkal. Jadi ini yang terjadi di sini Pak. Sekarang itu kenapa para ahli mengatakan hati-hati sama Mentawai Megatrust gitu, karena ini nih sekarang dia masuk tapi dia tertahan, ini dia tetap mendorong tapi nggak bisa bergerak. Nah itulah yang menyebabkan karena dia tidak bisa bergerak itu ada bagian yang kalau didorong itu kan dia jadi ikut turun, ada bagian yang terangkat, ada yang terikut turun seperti itu. Jadi selama gempanya belum terjadi, energinya masih tersimpan di sini, pulaunya itu turun. Nanti kalau gempanya sudah terjadi, maka nanti ada terjadi proses pengangkatan lagi. Jadi kita kemarin lihat dari gempa 2010, gempa yang sebelumnya 2007 misalnya,
Itu ada proses yang kita bisa lihat. Kalau yang paling mudah waktu gempa 2004 itu Pak, Pulau Simelu itu ada kondisi yang turun nanti keangkat lagi seperti itu. Kondisi sekarang daerah Mentawai itu seluruhnya mengalami penurunan. Pulau Sumatera itu mengalami sedikit pengangkatan di bagian sini. Itu kita bisa tahu karena ada alat yang kita pasang di seluruh Mentawai, jumlahnya cukup banyak. Seperti itu kenapa kita bisa melihat kenapa pinggir pantai itu sekarang makin masuk ke daratan. Tapi ada dulu kami dengar cerita Pak. Ada benar nggak cerita itu bahwa Mentawai ini akan tenggelam? Iya, itu penjelasannya Pak sebenarnya. Jadi kalau di Jepang pun ada penjelasan. Syukur ada gempanya terjadi kalau di Jepang ya. Karena kalau misalnya tidak terjadi gempa, Jepangnya bisa hilang gitu. Karena memang selama belum terjadi gempa itu memang Pulau Jepang pun sama tuh Pak, turun terus. Makanya dikatakan tenggelam Pak. Ya. Nah tapi pada saat akhirnya terjadi gempa, dia lepas kan. Tapi Jadi tenggelam benaran gimana? ya, Nggak tenggelam benaran dia kan? ya, tapi turun terus. Di data kita di daerah sini itu ada yang namanya tempat yang di wilayah kita ini yang nggak gempa-gempa. Jadi ada bagian yang nggak gempa-gempa, tapi ini dia terus itu beratus-ratus tahun itu dia kita lihat tuh data kita nggak ada loh gempa di situ. Itu yang istilahnya itu kondisi terkunci. Jadi dia menekan, tapi nggak pernah lepas gitu. Nanti kalau ini ditekan terus kan lepasnya lebih parah Pak. Jadi wah gitu. Nah itulah yang kita takutkan terjadinya gempa besar di Mentawai. Potensi ancaman gempa di Mentawai kekuatannya hampir sama dengan kekuatan gempa di Aceh. Diperkirakan kekuatannya hingga 8,8 magnitudo dengan guncangan yang akan dirasakan kuat. Namun waspadai juga dengan guncangan yang lemah seperti 2010 yang mungkin akan terjadi mengulang. Sayangnya 2010 pada saat gempa itu sedikit aja goyangannya sehingga nggak merasa takut kami. Gitu. Kalau dulu kakek menceritakan juga bahwa gempa pernah ada yang merusak, pernah ada yang meninggal pada masa lalunya. Nggak ada cerita. Nggak pernah ada kejadian gempa yang merusak dan Enggak. Apa dulu kakek juga tinggalnya di pantai? Iya. Kayaknya udah tinggal di pantai ya Pak. Kalau orang Mentawai ini kan lebih suka tinggalnya di pantai, sudah itu di sepanjang sungai, sepanjang sungai itu kalau nenek moyang kami di Mentawai tidak pernah. Jadi bapak belum punya pengalaman. Iya. Belum. Kalau nggak terjadi tahun 2010. Jadi pengalaman melihat orang yang meninggal secara massal pun kami tahunya di 2010. Iya. Karena bencana tsunami. Mantap kali nih. Langsung diminum ya Pak. Jadi Bapak berapa hari kalau diuntap? Kalau diuntap kita dari sini hari Sabtu naik sore, hari Minggu ke Baktian Gereja, hari Seninnya turun lagi ke sini. Kita faktor kehidupannya di sini. Di sini tanam apa Pak? Kelapa, pisang, semuanya ada di sini. Mencari ikan bisa. Kalau di sana ikan nggak ada, serba beli semua Bu, susah. Anak-anak yang mau sekolah juga, itu kendalanya. Berarti anak-anak juga tinggal di sini? Sekolah di Tua Pejat ada, di sini ada Bu. Kalau di atas tinggal dengan siapa Pak? Berarti anak-anak? Tinggal sendiri di rumah. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 1 SMA. Yang satu lagi kakaknya kelas 2 SMA. Dicuciin. Dikasih tahu. Akses arus pemerintah harus bikin jalan sampai ke bawah karena kehidupan kami di sini. Jadi kami bawa kereta bisa, semuanya akses ekonomi kami bisa dapat, bisa senang kami. Kami ambil kopra
dikasih uang di sini, baru kami bawa di atas, lalu kami beli apa saja. Habis itu balik lagi di sini. Nah, itulah kehidupan kami setiap hari. Percuma pemerintah membawa kami di atas, tapi kesengsaraan yang kami hadapi sekarang ini. Lebih senang kami di sini. Ini aja, Pak. Ketika bagiku itu ini aku lepas uang lah. Apa itu lele gugu, Pak? Lele gugu itu gunung tempat lokasi persiapan untuk ketika ada ombak besar sih. Kalau tsunami kan belum dikenal itu namanya tsunami. Tapi dulu dikatakan bahasanya gugu. Gugu artinya ombak besar. Kalau sama kami orang Mentawai. Jadi gunung itu tempat yang menjadi persiapan ketika direlokasi atau di tempat kami tinggal nanti kalau datang ombak besar, itu namanya lele gugu. Itu kalau orang bule itu tidak datang di rumah, mungkin tidak akan ada lele gugu itu kurasa. Orang bule itu datang bilang apa, Pak? Bilangnya sih gini, menurut hasil penelitian kami, di Mentawai ini akan terjadi gugu katanya, ombak besar. Jadi kalau dapat lebih jauh dari bibir pantai. Jadi sehingga masyarakat yang ada di Asahan itu mungkin melakukan rapat atau bagaimana kan untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Jadi mereka tetapkanlah tempat yang lebih tinggi itu di Leleu Siruba, tetapi akan dirubah namanya menjadi Leleu Gugu gitu. Kadang kita kan suruh anak-anak bikin cerita, kadang muncul di cerita itu adalah ya menceritakan peristiwa yang ini. Saya juga sebagai yang mengalami teringat, terbawa gitu. Ya, makanya saya kadang-kadang mengajar juga ada gangguan selama 3 tahun lah saya alami waktu itu. 2014 masih kita lah. Jadi Bapak ya mengajar anak-anak untuk memberikan semacam pemulihan, sementara Bapak juga punya pengalaman. Makanya saya bilang sama anak, ya sudah nggak usah cerita yang itu dulu, kita cerita bagaimana ke depan. Makanya saya sebagai yang mengajar juga kadang-kadang nggak mau singgung masalah bencana, karena memang kita mengalami, apalagi ini anak ya terlepas. Sekarang ada ini saya selamatkan juga anak ini sudah satu sekarang. Itu karena waktu kejadian itu kan sibuk kita mencari keluarga, sibuk mencari si kecil. Ya ketemu ini sudah nyawanya sudah hampir tidak tertolong karena sudah terhimpit kayu. Ya saya bongkar kayunya, saya selamatkan malam itu. Nah, ada beberapa juga yang saya tangkap terseret, kita tangkap. Ya terseret air, arus air. Itu yang kadang-kadang untuk menghilangkan itu salah satunya. Kadang-kadang kita tidak usah cerita, kadang-kadang saya suruh tugas untuk buat satu cerita, kadang tersinggung masalah
keluarganya. Saya Anak-anak yang menceritakan. iya, jadi saya juga ikut ini, makanya saya berikan pemahaman yang menjadi kenangan itu ke hari ini. Siapapun orang tua kita yang kita dapat hari ini, ada yang ibu tirinya, ada ya, jadi kadang-kadang beda dengan dibedakan lah orang tuanya yang sudah ini ya. Makanya kegiatan di sekolah kadang-kadang kegiatan pertanian supaya tidak terlalu banyak merenung. Gempa dan tsunami ini kan berawal dari 2004 setelah kejadian Aceh. Nah, kejadian Aceh itu saya melihat begitu banyak mata tertuju ke sana, perhatian tertuju ke sana, sehingga semua ilmuwan, peneliti dan juga media melakukan suatu kajian, sehingga kajian itu menyimpulkan bahwasanya gempa potensi tsunami, kekuatan gempa di atas 6. Tandanya adalah orang dewasa tidak bisa berdiri, kegoyangannya sekitar 50 detik sampai 1 menit. Nah, setelah itu air laut surut. Setengah jam setelah air surut, gelombang tsunami sudah sampai di bibir pantai. Nah, sebenarnya di sini saya juga gimana ya, sebagai pelaku kebencanaan di Mentawai, saya dan teman-teman menerima informasi itu dari luar, sehingga informasi itu kami sampaikan ke masyarakat Mentawai, bahasanya gempa potensi tsunami seperti ini. Nah, masyarakat menyikapi itu dan menerima informasi yang kami berikan, salah satunya saya. Tapi tahun 2010 itu tidak ditemukan apa yang dikatakan oleh informasi dari luar tadi. Di Mentawai tidak kuat gempanya 2010, air laut tidak surut. 5 menit setelah gempa berhenti, gelombang tsunami sudah sampai di bibir pantai. Ini yang membuat saya merasa siapa yang disalahkan. Tapi sebagai seorang pelaku kebencanaan, saya merasa kok salah, saya sebagai pelaku kebencanaan salah, dan juga sebagai orang Mentawai memberikan informasi yang salah ke orang kampung saya. Ini membuat saya sampai sekarang merasa di mana letak salahnya. Nah, harapannya adalah jangan samakan suatu daerah dengan daerah lain untuk penyampaian informasinya. Nah, ketika saya turun ke lapangan, Jim, kamu yang kamu bilang kemarin nggak sama kok di Mentawai kejadian 2010. Kamu pembohong ya? Ada yang bilang gitu? Ada. Sehingga saya tidak merasa nyaman. Tapi informasi itu yang saya terima dari luar. Dan ini bukan lembaga odol-odol yang menyampaikan, kayak lembaga penelitian resmi lah. Itu yang terjadi. Nah, apa yang salah dan apa yang keliru dengan pengetahuan yang dari luar masuk ke Mentawai? Ya, maksudnya gini. Ketika informasi yang dari daerah satu daerah boleh sukses dia melakukan informasi itu, tapi kan di Mentawai beda. Makanya sebelum masuk ke melakukan sesuatu di Mentawai, tolong kaji dulu gimana sih kondisi Mentawai, apa yang dilakukan di Mentawai. Ini jangan udah dibungkus rapi dibawa ke Mentawai tapi nggak sesuai dengan konteksnya Mentawai. Konteks ancaman. Nah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan menolong menyertai perjalanan kehidupan kami. Walaupun mengingatkan kami kembali, tetapi ini menjadi hal yang penting untuk masa depan kami, secara khusus korban bencana tsunami 2010. Terima kasih Tuhan, peristiwa ini membuat hamba dan juga keluarga terpisah dengan anak yang kami cintai.
Yes, ya ampun teman-teman, halo. Wah. Nah, gak kerasa ya 1 jam nonton tentang Mentawai ini. Teman-teman, halo. Hai. Pada ngelakar mata ya? Ya ampun. Gimana nih? Tadi sampai nggak bisa pindah kemana-mana sih nontonin. Wah. Iya. Perjalanannya Teh Susi ya. Mantul. Gimana teman-teman? Ada yang mau berkata-kata nggak? Ada yang mau komen nggak sebelum kita komen? Teman-teman ada yang mau ini nggak? Ada yang mau bicara nggak? Nih, soalnya kita juga brand reaction juga nih. Iya nih sebenarnya banyak juga ya teman-teman yang komen di grup WhatsApp ya. Ya berhubung Mbak Susinya kan nggak masuk ke grup WhatsApp, mungkin bisa kita bacakan kali ya. Jadi Mbak Susi, mayoritas teman-teman di sini yang nonton terima kasih banget. Ada beberapa yang izin live duluan dan mereka berterima kasih banget karena sudah disuguhkan film yang inspiratif banget, yang bagus banget gitu, dan mereka suka banget, feel-nya dapet banget. Ada scene-scene yang bikin kita, maksudnya teman-teman dan Nuri juga sepakat kalau scene ini tuh udah benar menyentuh banget dan enak banget. Itu ada 2, yang di terakhir Bapak Guru dengan Mas siapa tadi? Itu gitu, Mas Jimmy gitu. Iya. Dan sampai ada yang tanya, mana yang tadi? Mana nih? Rata-rata kondisi masyarakat, situasi masyarakat di Pulau Semeru sama Pulau Mentawai itu non Muslim ya kayak gitu, atau apa yang lebih ke profil karena mungkin ada yang belum paham tentang Mentawai gitu, Teh Susi. Kalau gitu di Pulau kan, Kuncukan gitu. Iya benar. Kita langsung tanya-tanya ke Mbak Susi kali yang bisa menceritakan lebih detailnya lagi. Boleh. Langsung ya. Ini teman-teman yang tadi nonton udah balik lagi ke sini belum? Ke Getter. Yang tadi ada nih, siapa nih? Mohon izin Okario. Mas Susi. Mbak Dia atau Mas Dia nih? Mas Alfian, Mbak Wina, Mas Maida gitu. Oke. Ya sebelumnya aku sangat terima kasih udah siagabencana.com dan Nur Hikmah, timnya Nuri udah menginisiasi untuk kita nonton bareng film Rap-The-Man. Sebenarnya ini film yang udah cukup lama, tapi nggak lama banget sih, walaupun mungkin sekarang ditonton masih sangat relate dengan situasi sekarang ya. Terima kasih udah nonton 1 jam. Alhamdulillah tadi jaringannya bagus ya, nggak putus-putus ya. Jadi sempat khawatir gimana ya metode kita nonton bareng ya. Biasa kan kita nonton bareng tuh di auditorium atau di layar tancap gitu ya. Kalau di kampung-kampung atau film ini suka dibawa-bawa ke daerah. Terima kasih sekali lagi sudah nonton full selama 1 jam. Ini memang bukan film yang singkat dan film yang ringan, tapi agak berat ya, karena tadi banyak banget informasi-informasi yang diungkap di dalam film. Sebelumnya mungkin saya mau memperkenalkan di sini ada Rio juga, yang namanya mohon izin itu tadi. Nah itu dia yang ngasih jempol. Rio juga ikut terlibat di dalam penggarapan film sebagai videographer, ikut juga pengambilan gambar di Mentawai, dan juga orang yang pertama kali aku mencoba mendiskusikan ide gagasan tentang dokumenter Mentawai ini gitu. Jadi mungkin nanti Rio juga bisa sharing
jika teman-teman juga ada yang ingin bertanya gimana proses pembuatan filmnya dan hal apa yang menarik, mungkin nanti dari sisi Rio juga bisa melengkapi. Ada juga Mbak Rahma di sini. Mbak Rahma, leadnya You Inspire, udah mau diganti. Tapi masih karena belum saya terima. Jadi ada Mbak Rahma di sini yang juga membantu menyusun substansi yang sangat cukup berat ya untuk kita terjemahkan kembali ke dalam bahasa yang awam gitu ya. Dari ITB juga sangat membantu di proses pasca produksi yang memungkinkan film ini bisa selesai di awal 2018. Ada Mbak Rahma juga, mungkin nanti bisa sharing. Pasti Mbak Rahma nonton Rap the Man jadi kangen pengen ke Mentawai lagi. Gitu teman-teman. Tadi aku mau ditanya apa ya? Lupa jadi perkenalan. Kenapa? Pertanyaan yang lagi-lagi gue tanyain, karena teman-teman di sini kan beda. Kemarin kita emang udah beberapa kali bikin Rap the Man lagi ya, cuman di sini kan namanya beda. Pertanyaan yang sama. Kenapa Mentawai yang jadi pilihan Susi dan teman-teman untuk dijadikan film dokumenter? Ya, kenapa Mentawai? Karena memang kesempatannya baru di Mentawai untuk punya waktu riset yang cukup panjang, karena kan dokumenter ini kan based on research riset yang cukup panjang ya. Aku sendiri pertama kali ke Mentawai itu tahun 2012. Waktu itu masih bergabung di LIPI, di Kompres LIPI, melakukan kegiatan penelitian sosial. Waktu itu mencari kolektif memori atau ingatan kolektif tentang pengetahuan tradisional tentang gempa. Jadi mulai dari situlah kemudian hampir setiap tahun ada kunjungan ke Mentawai dalam bentuk riset atau kegiatan yang lain. Jadi kumpulan pengetahuan, terus kemudian interaksi, relasi dengan orang-orang di Mentawai itu udah terbangun cukup lama ya, dari 2012. Terus momentum kenapa kemudian jadi kepikiran untuk bikin dokumenter, karena waktu itu ada peristiwa gempa di tahun 2016 yang epicenternya tuh memang jauh dari Mentawai, tapi terdampak guncangannya dan cukup besar dari magnitud epicenternya. Itu cukup bikin shock dan mengkhawatirkan, karena Mentawai kalau tadi dilihat dari filmnya kan Pak Dani Hilman atau ilmuwan yang lain yang banyak juga bilang bahwa Mentawai punya potensi yang sangat besar gitu ya, dan ini yang sangat dikhawatirkan sama ilmuwan-ilmuwan gitu. Mbak Rahma mungkin nanti bisa tahu banget bagaimana konsentrasi energi yang ada di Mentawai besar. Jadi di waktu itu juga lagi buat kajian cepat respon masyarakat Mentawai terkait dengan gempa 2016. Nah, sambil itu kemudian gagasan film ini dilakukan. Jadi prosesnya tahun 2016 kita ke lapangan untuk ngambil gambar, di tahun awal 2018 kemudian dirilis. Jadi kenapa Mentawai? Karena kesempatannya baru di Mentawai untuk punya intensif riset yang cukup dalam gitu di Mentawai. Berarti 2 tahun ya Sri, dalam pembuatannya ya, proses pembuatannya ya? Ya, kurang lebih. Menarik. Kira-kira kedepannya akan mau bikin film dokumenter kemana lagi Musu? Banyak sebenarnya. Kalau konsep Rap the Man, mungkin Rio nanti bisa nambahin ya. Kalau konsep Rap the Man kan sebenarnya gagasan awalnya tuh kita tuh pengen mendokumentasikan dengan baik gitu ya aset-aset pengetahuan yang ada di daerah, di masyarakat yang begitu banyak dan tersebar berserakan gitu ya, belum terkumpul dengan baik. Padahal aset pengetahuan itu penting banget buat kesiapan kita gitu. Aset pengetahuan itu bisa yang traditional knowledge-nya atau aset pengetahuan yang
muncul dari luar intervensi tentang modern science atau mitigasi modern tentang kebencanaan atau aset pengetahuan dari para ilmuwan yang punya penelitian panjang di satu daerah, itu kan sebuah aset pengetahuan juga. Jadi karena gagasan awalnya itu adalah mendokumentasikan aset pengetahuan, jadi mungkin aset pengetahuan yang mungkin banyak serupa mungkin dengan Mentawai juga pasti ada di banyak daerah. Dan pengennya sih impiannya pengen juga melakukan hal yang sama dengan daerah-daerah yang lainnya yang juga pasti banyak kalau kita menggali pengetahuan lokal khususnya misalnya dari masyarakat di daerah, itu pasti banyak banget, dan itu yang harapannya mungkin teman-teman di sini kalau dari daerah juga bisa lebih mencoba untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang ada di daerahnya, mungkin itu jadi baik untuk bisa didokumentasikan gitu sebagai aset maupun sebagai pengetahuan untuk kesiapsiagaan. Ya benar. Tadi kan juga disampaikan ya sama Bapak siapa tuh yang ada tato-tatonya di dada itu? Teutaloy. Nah, ya kan Bapaknya juga bilang mumpung ini direkam, jadi coba disampaikan kepada masyarakat, soalnya masyarakat yang zaman sekarang nggak tahu nih cerita-cerita kayak gini. Padahal sebenarnya harusnya cerita-cerita seperti itu tidak perlu ditutupin atau menjadi tabu ya, tapi harus diinformasikan kepada generasi-generasi berikutnya ya, supaya generasi berikutnya ada kewaspadaan tersendiri gitu ya, tahu karena memang ada sejarahnya kan gitu ya. Bagus banget sih ya maksud. Iya, karena kita tuh masih minim ya akan literasi ya. Jadi bayangkan Teutalo yang hidup di pedalaman, dia tuh udah sadar banget akan pentingnya literasi. Makanya dia bilang kalau bisa nih direkam dan disebar ke anak-anak yang sekarang mungkin udah nggak ingat lagi atau udah lupa lagi cerita-cerita yang dulu gitu. Maksudnya kita juga yang mungkin lebih luas dapat akses, bisa internetan atau bisa browsing dapat materi perubahan, jadi kesadaran literasi itu jadi penting sih, termasuk juga bencana itu sebenarnya ada di mana-mana ya Su ya, nggak hanya di Mentawai tapi ada di mana-mana, cuman mungkin kitanya aja yang belum sadar atau belum mengetahui bahwa di daerah kita tuh bencananya, potensi bencananya apa saja sih yang terjadi gitu ya. Ayo sekarang teman-teman mulai cari tahu potensi apa sih yang terjadi di daerah kita, potensi bencana apa sih yang terjadi. Itu tuh bisa banget download aplikasi Inaris Personal. Di situ nanti teman-teman utak-atik, di situ nanti masukin teman-teman lokasinya ada di mana, dan itu kelihatan sekali potensi bencana yang ada di daerah teman-teman dan bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan di situ juga ada. Nah selanjutnya nih Su, tadi aku ada bocoran dari Teh Rahma bahwa Teh Rahma mau kasih hadiah nih. Jadi kita disuruh bikin kuis. Kuisnya mungkin pertanyaan kali ya. Kita bikin pertanyaan di sini, teman-teman siap-siap untuk bertanya. Teh Rahma itu salah satu peneliti gempa dan tsunami di Mentawai juga teman-teman. Dan terakhir Teh Rahma itu mengeluarkan sebuah buku judulnya Menari di Atas Bumi ya Teh. Aku tuh selalu ingatnya Menari di Atas Awan dulu. Semoga nggak salah ya, judulnya Menari di Atas Bumi. Bukunya tuh menarik sekali. Jadi kita di dalam situ diceritakan bahwa apa sih yang terjadi dengan Indonesia, kenapa Indonesia belakangan sering terjadi gempa, kayak gitu, sejarahnya seperti apa. Lalu nanti masuk di bab-bab berikutnya itu mengkerucut tentang Mentawai gitu. Di sini Mbak Nuri sudah menyiapkan pertanyaan. Mbak Nuri masih di mute. Mbak Nuri kan tawa. Panas udah tadi ikutan nempelnya kok nggak ada yang balas gitu kan ya, ya Allah.
Maaf, kawan-kawan. Mbak Nuri udah siapkan pertanyaan belum? Ini hadiahnya kali ini buku tentang mentawai dari ITB dan dari Teh Rahma Hanifah. Langsung dari peneliti itu keren banget. Nanti aku tambahin deh hadiahnya bisa bicara jadi paketannya. Asik. Aku nyiapin 3 cukup kali ya? Satu aja. Oh, 1. Oke. Kalau tadi satu pertanyaan. Oke, siap. Satu pertanyaan ya, teman-teman ya. Rebutan yang bisa jawab. Jadi cara jawabnya nih teman-teman bisa ngumpul di bangku-bangku dulu semuanya, ngumpul di bangku. Jadi nanti yang mau jawab pencet reaction angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nanti yang duluan muncul balonnya itu dia yang jawab. Kalau benar berarti dapat rewardnya, tapi kalau salah kita lanjut ke balon chat berikutnya. Oke, udah ngumpul semua, udah duduk manis. Udah semua. Oke, kalau udah ngumpul semua, kalau tadi apa namanya? Kalau tadi nonton, pasti bisa nih jawabnya pertanyaan. Benar. Oke ya, siap-siap ya. Oke, pertanyaannya adalah siapa nama guru tadi yang memberikan edukasi untuk cara berlindung saat gempa? 1, 2, 3. Namanya susah. Enggak, namanya susah, Kak. Ini panitia nggak jawab ya, panitia nggak jawab. Tadi siapa mau? Ini siapa yang ngeluarin balon chat? Enggak ada. Namanya susah, Kak. Oh, boleh ganti pertanyaan, Kak. Yang kegampangan sedikit, Kak. Oke, ini deh yang paling gampang. Kejadian tsunami Mentawai itu diawali oleh gempa berkekuatan berapa? 1, 2, 3. Mana nih? Mana nih? Mbak Wina. Ada. Wina Natalia. Ada di balon chat. Ada dia nih. Jawab. Iya. Siapa yang jawab? Gusti. Mau siapa nih? Gusti. Dia jawab di kolom chat. Jadi kita akan pilih siapa? Oke. Tadi duluan dia masuk chatnya. Tapi apakah jawabannya dia benar, teman-teman? Mari kita lihat. Tapi dia masuk nih chatnya dia. Oh, dia itu kirim ke aku pribadi. Pantesan. Oke. Jadi dia kirim ke aku pribadi, bukan ke everyone. So, I'm the only one who can see that answer, okay? Jadi jam 8.47 dia itu ngechat dan jawaban dia itu gempanya berkekuatan 8 skala Richter. Teh Susi, benar atau salah? Jawabannya adalah... Ini pertanyaannya bisa diulang tadi? Oke, pertanyaannya adalah tsunami Mentawai diawali oleh gempa dengan kekuatan berapa skala Richter, Teh Susi? Dan jawaban dia adalah 8 skala Richter. Benar atau salah? Tunggu, kita koreksi dulu pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya ini untuk kasus tsunami Mentawai yang sudah terjadi, proyeksi tsunami yang udah terjadi, yang kemarin terjadi. Oh, yang berarti dulu ya? Iya. Iya. Kalau itu berarti pertanyaannya jawabannya salah. Oke, salah. Mohon maaf ya. Oke, kita tadi lanjut ke balon chat kedua, itu ada Mbak Wina. Mbak Wina, boleh open mic jawabnya berapa skala Richter? Aku kasih kejadian tsunami Mentawai tahun 2010. Ya, silakan Mbak Wina. Wah, Mbak Wina nyontek dulu kayaknya. Mbak Wina nggak boleh nyontek loh ya, Mbak? Browsing.
Mikrofonnya bisa nyalain ya, ada di foto. Mbak Wina? Jadi Mbak Wina 1, Mbak Wina 2, Mbak Wina 3. Oke. Tidak ada respon, kita akan lanjut ke penjawab. Ada. Oh, mana? Open kamera bisa Mbak Wina? Karena ada 2 penjawab berikutnya nih menunggu. Jadi gempa yang tahun 2010 ya? Ya. Kekuatannya berapa skala Richter, Mbak Wina? 6. Lagi? Kayak ini. 6 ke 7 deh. Tidak ada 6 ke 7 itu. Tidak ada. Pasti ke berapa? 6? 6, yakin? Yakin. Oke. Mbak Win, salah. Susi, apakah benar jawabannya berkekuatan 6 skala Richter kejadian gempa di tsunami Mentawai tahun 2010? Jawabannya adalah salah. Oke. Terima kasih sudah menjawab Mbak Wina. Kita akan lanjut ke penjawab nomor 3. Ada Gusti. Gusti, halo. Gusti, are you still there? Ada. Oke, Gusti. Kesempatan ini udah datang ke kamu. Jawaban dari Gusti, berapa skala Richter gempa di tsunami Mentawai tahun 2010? 7,2 Mbak. 7,2. Nggak dirubah lagi kan? Ya, enggak deh. Tadi kan 6 salah. Terus yang lainnya salah jauh di angka 7. Oke, di angka 7,2 ya. Susi, apakah jawaban Gusti benar atau salah? Jawabannya Gusti, 7-nya benar, tapi mungkin komanya kurang. Tapi mungkin bisa dibuat benar ya, karena lebih dekat tadi. Angka 7 ya? Oke. 6 sebenarnya. 7,6. 7,6. Oke, now we have the answer, Gusti. Congratulations. Terima kasih sudah menyimak filmnya selama 1 jam. I really appreciate that. Dan kamu akan mendapatkan buku Mentawai, hasil karyanya Terama, Susi, dan juga kawan-kawan praktisi bencana. Semoga bisa menambah wawasan literasi bencana Gusti. Yeay. Nanti review ya, atau harus ada bedah buku baik Gusti yang udah baca bukunya nih. Aku belum baca soalnya. Serius, belum baca gitu. Jadi kalau diceritain, aku juga mau dengerin dong Gusti. Seru sih, seru. Bukunya seru. Oke. So, Pan, boleh nggak kasih satu testimoni dari Gusti nih tentang acara nobar online ya? Testimoni tentang nobar online ini. Yes. Ya, kalau menurut saya sih apa ya, terbuka wawasan kita tentang kebencanaan juga, terus nambah pengetahuan kita lah kalau nanti ada bencana apa yang bakal kita lakuin gitu sih. Kalau dari saya menambah wawasan kita tentang kebencanaan seperti itu, Mbak. Oke. So, kalau ada lagi mau nggak ikutan? Boleh sih kalau diajak lagi. Oke ya, semoga ya ketika antusiasnya besar kita akan lebih semangat lagi untuk ngadain acara seperti ini. Thank you Gusti sudah menjawab dengan benar dan menyimak. Selamat ya. Gusti gabung di WhatsApp grup kan? Oh iya gabung. Oke, nanti bisa japri aku atau Mbak Sena untuk drop alamatnya biar Kak Rahma bisa kirim bukunya. Iya. Yeah, I'm so
so happy for that. So guys, terima kasih dan juga untuk kepada teman-teman yang tadi juga udah jawab setelah Gusti. I'm really happy for that. Dan tapi mohon maaf juga kesempatannya karena sudah ada yang jawab benar. Tapi I really appreciate teman-temannya udah banyak yang ngechat. Ternyata ngechatnya pribadi ke aku. Jadi teman-teman nggak bisa lihat. Ini banyak banget. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 7, ada yang bilang 6. Wow. Jadi teman-teman banyak yang nonton. Ada yang bilang 7,4. Ada yang benar sebenarnya, tapi urutannya udah lebih dulu teman-teman yang lain. So I'm so happy with this. Dan thank you teman-teman yang udah stay tune sampai jam segini. Ada lanjutan lagi nggak Mbak Sena? Mungkin kita ini kali ya, kita agak spoiler sedikit. Mungkin kita Mbak Maida angkat tangan, ada apa-apa? Mas Maida ya, astagfirullah. Mana angkat tangan ya, ada yang angkat tangan ya. Aku kasih mic ya. Aku baru sadar, Mas Maida mau nyapa-nyapa kita nggak? Maida. Where are you? Mas Maida, where are you? Halo Mas Maida. Halo Kak, iya tadi saya udah jawab Kak. Oh iya benar. Kakaknya nggak ngelirik ke chat. Karena tadi, iya urutan. I'm so sorry. Tapi jawaban kamu tuh benar juga loh ternyata. 7,2. Bukunya bisa ada satu lagi. Coba rayu kayak Rahma. Bisa nggak dapat 2? Kalau nggak ini deh. Oke. Kalau nggak gini, aku bikin satu pertanyaan lagi ya. Pertanyaan lagi nanti hadiahnya. Boleh kata Rahma kalau masih ada bukunya. Double hadiah gitu tuh. Jadi bisa disediain 2 stok. Oke, Teh Rama confirm ya, ada akan mengeluarkan 2 buku tentang Mentawai. Kita keluarkan. Susi mau kasih pertanyaan? Ini lagi. Pertanyaan. Atau dari aku? Boleh. Oke, teman-teman, siap-siap ya. Pertanyaannya adalah tahun berapa Rap the Man di launching? Gampang. Ayo. Kalau jawab di chatting boleh di to everyone ya. Ini siapa nih yang bersuara? Ini Maida masih angkat tangan nih. Maida. Mas Maida mau jawab? Boleh. Mas Maida avatarnya ada di mana? Putus-putus ya? Iya, putus-putus Mas Maida. Mas Maida avatarnya di mana? Di luar. Oh, lagi di pantai. Iya. Oh. Di pasir. Anyone who? Mas Maida mau jawab kah? Ini ada Kang Alfian yang mau jawab. Oke. Mau kita di-share? Iya. Silakan Kang Alfian. Pertanyaannya apa ya? Lucu deh. Komen. Tahun berapa film Rap the Man dirilis? 2018. Masa? Iya. Yakin kalau saya juga nggak apa-apa sih. Pasrah amat ya Tuhan. Apakah benar saja dengan Mbak Susi? Ya betul. Ini asli betul teh. Iya. Sekarang ya pada waktu ya. Ingat nonton film ini waktu di Sentul. Kamu udah nonton duluan.
Misalnya kita blind reaction. Aku aja baru nonton, sudah jadi tahan dari kemarin nggak nonton blind reaction biar sama sama yang lain gitu. Maksudnya kan di mana aja nontonnya. Oke. Jadi langsung. Oke, tapi nggak apa-apa. Kan pernah nonton, tapi belum pernah baca buku Menari di Atas Bumi kan? Apa udah pernah juga? Belum pernah. Oke, nanti dikirimkan sama peneliti handal kita dari Indonesia yang luar biasa. Nanti dibaca ya. Siap. Ini gue melihat Gusti lagi di pojok kiri atas nggak bisa keluar tuh. Oh, udah. Oke, ini sekarang udah jam 9 dan terima kasih kita akhirnya punya beberapa nama yang akhirnya mendapatkan buku. Terima kasih banyak untuk Alfian, untuk Gusti, untuk Mbak Rina, Terahma, Maida juga, sama Mas Rio mohon izin, dan Teh Susi, terutama yang udah bikin karya ini, dan Mbak Sena, tim horit kita yang selalu selalu bisa bikin acara. Thank you udah ikutan nobar malam ini. Semoga tambah wawasan dan bermanfaat, bisa diceritain ke teman-temannya. Dan kalau doain semoga kita bisa bikin acara ini rutin atau bikin acara ini lagi dengan film-film kebencanaan lainnya, terutama yang udah tayang jadi movie ya. Kita lagi pengen bikin sih. Doain bisa adain nobar lagi. Oke. Itu dulu dari Nuri. Ada teman-teman yang mau nambahin lagi sebelum Nuri tutup? Mungkin Kak mau Film Sesar Lembang. Oh, film Sesar Lembang dinobarin. Bikin maksudnya. Oh, bikin filmnya Sesar Lembang. Itu Kang Alfian atau Kang masih pandemi kita bikin film Sesar Lembang. Kalau mau bikin masih pandemi. Enggak apa-apa. Kan kita jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Okay. That's all. Okay. Thank you everyone. Good night. Stay healthy dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di acara nobar dan event-event edukasi dan literasi bencana berikutnya. I am Nudi, living on the weekend. Bye bye. Good night. Terima kasih semuanya. Gimana kalau gak tertahan foto bareng? Gak tahu caranya. Kenapa? Gak tertahan foto bareng gimana caranya? Tapi nggak bisa semua ini. Nggak bisa semua peserta.